Timnas Indonesia disarankan uji tanding kontra Timnas Malaysia setelah batal kontra Timnas Kuwait. Nama Justin Hubner dan Marcelino kini didorong bergabung ke Timnas Indonesia U23 untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Sosok Mauro Zylstra kini dipastikan gagal untuk bergabung ke skuad Gerald van Burg. Komentar Simon Tahamata kini ramai dibahas soal proses pemain keturunan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Nama Hoki Caraka ikut dipanggil untuk bergabung ke skuad Gerald van Burg menjelang tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Alexander Zwerts kini resmi menjadi Direktur Teknik PSSI setelah penantian panjang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Agenda Timnas Indonesia di FIFA Matchday mendatang kini mengalami perubahan, di mana salah satu lawannya yaitu Timnas Kuwait kini dinyatakan mundur untuk melawan pasukan Patrick Kluivert. Ya, Timnas Kuwait sebelumnya dijadwalkan akan melawat ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 5 September mendatang. Namun hal itu batal, di mana batalnya laga tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir menyatakan bahwa Timnas Kuwait telah bersurat kepada PSSI terkait pembatalannya untuk melawan tim Merah Putih. Namun Erick Thohir tidak mengetahui apa alasan dibalik keputusan tersebut. Kami sudah dapat surat konfirmasi dari Kuwait. Saya tidak tahu apakah ada isu internal, saya tidak mau ikut campur, kata Erick Thohir. Ya, selain melawan Timnas Kuwait, kini Timnas Indonesia juga dijadwalkan menjamu Timnas Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 8 September ini, di mana jadwal tersebut tidak berubah dan tidak ada skenario melawan Lebanon menjadi 2 laga. Enggak, tetap sekali, tanggalnya juga tetap terang Erick Thohir. Ya, dalam hal ini PSSI pun masih mengintip peluang untuk mencari pengganti Timnas Kuwait untuk memaksimalkan persiapan Timnas Indonesia jelang putaran keempat yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Namun Erick Thohir mengaku tidak masalah jika pada akhirnya Timnas Indonesia hanya melawan Lebanon. Dengan begitu, Jay Itzes dan kolega bisa punya waktu persiapan yang cukup untuk memetik hasil manis. Sampai hari ini, saya belum bisa bicara siapa penggantinya. Kami juga sudah kirim surat ke AFC, istilahnya untuk menjaga hubungan sesama anggota yang ada di AFC agar bisa saling lebih baik ke depannya. Kami juga masih lihat kesempatan untuk isi 1 pertandingan lagi, juga kalau terlalu dipaksakan nanti malah nggak maksimal, kata Erick Thohir. Ya, di sisi lain, beberapa penggemar skuad Garuda setelah mendengar kabar ini, terlihat ada yang kaget hingga bertanya-tanya. Namun ada juga yang bertanya, siapa lawan berikutnya setelah Timnas Kuwait membatalkan laga uji coba tersebut. Hingga ada pula yang celetuk di dalam sebuah komentar, mengusulkan untuk menggelar uji tanding kontra Timnas Malaysia. Nah, uji tanding boleh? Tulis sebuah akun dalam kolom komentar dengan memasang bendera Malaysia. Maju sini, AFAM Malaysia, tulis akun lainnya. Ya, di sisi lain, saat ini skuad Garuda Muda juga tengah bersiap untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini. Daripada hanya fokus dengan uji coba seperti di tim senior, kini Timnas Indonesia U23 juga punya sesuatu untuk dipertaruhkan, yaitu tiket ke putaran final Piala Asia U23 2026, di mana skuad Gerald van Burg tersebut harus menjadi juara grup J yang berisikan Korea Selatan, Laos, dan juga Makau untuk lolos otomatis. Selagi menjadi runner-up, maka skuad Garuda Muda juga harus menjadi runner-up terbaik. Jadi menurut beberapa supporter, sosok Marcelino dan juga Justin Hubner lebih baik diserahkan kepada Timnas Indonesia U23 ketimbang ke tim senior. Kalau gitu, ikhlaskan saja Marcelino dan Justin bela U23 saja, tutur akun Akitir_ menanggapi kabar dari akun Instagram fatball.indonesia soal pengunduran diri Timnas Kuwait. Ya, hal itu memang benar sangat memungkinkan, karena Marcelino dan juga Justin Hubner masih masuk secara kriteria usia. Namun keputusan ini akan dikembalikan ke Patrick Kluivert. Ya, namun sekarang tentu lebih tepatnya adalah memberikan support dan dukungan saja, agar skuad Garuda Muda dan tim senior bisa lebih fokus dalam menjalankan agenda-agenda penting ini. Kita doakan semoga saja skuad tim Merah Putih ini bisa meraih hasil maksimal dan mencapai apa-apa yang menjadi target bersama. Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga kini memastikan bahwa calon pemain keturunan baru skuad Garuda
yaitu Moro Zylstra kini tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini. Kalau Mauro untuk U23 kayaknya tidak bisa karena sudah tutup, kan pendaftaran H-10 harus didaftarkan ke AFC, kata Arya Sinulinga. Ya, sebelumnya pada bulan Juli yang lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Moro Zylstra akan menjadi pemain baru untuk Indonesia. Namun kini proses naturalisasinya masih terus diupayakan agar bisa rampung secepatnya. Ya, Moro Zylstra awalnya diproyeksikan untuk mengikuti agenda terdekat timnas Indonesia U23 di Sidoarjo. Namun kini sang pemain tidak cukup waktu untuk didaftarkan sehingga harus absen di ajang tersebut. Lalu saat ditanya apakah dengan ini Moro Zylstra akan memperkuat timnas senior Indonesia yang pada bulan yang sama melakoni FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, sosok Arya pun tidak bisa memastikan. Tergantung Patrick Kluivert sama tim pelatih semua, kata Arya Sinulinga. Ya, di sisi lain, kini sosok pemain berposisi striker dipanggil oleh Gerald Van Burg di tengah kabar Moro Zylstra yang gagal untuk bergabung, di mana sosok striker tersebut adalah Hoki Caraka. Ya, Persita Tangerang kini menjadi klub terbaru yang mempublikasikan pemanggilan pemainnya ke timnas Indonesia U23, di mana striker baru mereka yaitu Hoki Caraka diminta untuk memperkuat tim besutan Gerald Van Burg, sebagaimana yang dipublikasikan lewat media sosial resmi klubnya. Hoki Caraka terpilih untuk bergabung dengan pemusatan latihan skuad timnas U23 Indonesia di Sidoarjo dalam rangka persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23. Tulis Persita dalam unggahan di akun Instagramnya. Berikan yang terbaik, pendekar hoki, sambung klub berjuluk Pendekar Cisadane itu. Kepala Pemandu Bakat PSSI yaitu Simon Tahamata kini mempertanyakan nasib pemain lokal di saat banyaknya pemain naturalisasi keturunan asal Belanda. Pernyataan menarik dari Simon ini karena ia melihat fenomena naturalisasi pemain keturunan asal Belanda yang menjadi program PSSI. Simon merasa timnas Indonesia saat ini banyak diperkuat oleh pemain keturunan dari Belanda, dari level junior hingga senior. Namun meski begitu, Simon tidak mempermasalahkan hal itu karena fokus PSSI saat ini adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi kedepannya, Indonesia sudah harus fokus untuk mengembangkan talenta lokal dan para pemain potensial usia muda. Bukan tanpa alasan hal itu diinginkan oleh Simon. Menurutnya Indonesia memiliki banyak pemain berbakat. Hal ini disampaikannya di saat hadir di turnamen Garuda International Cup yang belum lama ini digelar. Saya melihat banyak orang-orang panggil pemain Belanda atau dari mana yang punya darah Indonesia. Tapi kita bisa lihat di sini banyak pemain-pemain berbakat, kata Simon Tahamata. Ya, menurutnya para pemain muda potensial itu bisa dikembangkan hingga nantinya menjadi aset masa depan di timnas Indonesia. Namun jika PSSI masih banyak melakukan naturalisasi pemain keturunan, hal itu justru bisa membahayakannya, di mana hal itu akan mengancam para pemain muda dan yang paling ditakutkan, tidak ada kesempatan bermain di tim nasional. Kalau kami ambil pemain banyak dari Belanda, lalu pemain yang di sini buat apa? Mereka takutnya tidak ada kesempatan untuk bermain di timnas Indonesia, kata Simon Tahamata. Sayang kalau anak-anak ada bakat bagus di sini. Bisa kita pakai ke timnas Indonesia? Ya, kita memulai sepak bola dengan dasar, ibarat bayi, pasti mereka belajar merangkak dan baru berjalan. Sama seperti di sini. Pemain pasti punya pelatih bagus di sini, tapi harus belajar banyak. Saya datang ke sini untuk membantu, pungkas Simon Tahamata. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini secara resmi telah mengumumkan penunjukan Alexander Sweers sebagai Direktur Teknik PSSI yang baru. Alexander Sweers asal Belanda ini akan menggantikan peran yang sebelumnya diemban oleh pelaksana tugas Direktur Teknik PSSI yaitu Indras Jafri yang telah menjalankan tugas tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Ya, tugas utama Direktur Teknik adalah mengembangkan dan mengimplementasikan visi jangka panjang untuk tim nasional Indonesia, di mana beberapa tanggung jawab penting yang akan diemban antara lain adalah merancang filosofi permainan, mengawasi pengembangan pemain muda dan pelatih, serta mengordinasikan berbagai departemen olahraga, termasuk medis dan analisis data. Selain itu, Direktur Teknik yang baru ini juga diharapkan dapat membawa perubahan signifikan di dalam struktur pengembangan sepak bola Indonesia dengan memberikan perhatian lebih pada pembinaan pemain muda yang menjadi tulang punggung masa depan tim nasional. Dengan penunjukan ini, PSSI pun berharap dapat mempercepat kemajuan sepak bola Indonesia di kancah internasional dan memastikan setiap langkah pengembangan timnas berjalan lebih terarah dan terstruktur. Ya, sedang Zuer sendiri mengaku senang bisa mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Direktur Teknik PSSI. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan kepada saya. Istri saya juga orang Indonesia. Saya dan istri sudah berada di Indonesia selama 4 tahun dan tinggal di Karawaci, ucap Zuers di dalam konferensi persnya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.